Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari semuanya. Di sini kita bersama Ustadz Iqbal Muammar. Insyaallah kali ini kita akan mengkaji masalah nama. Karena sebagian dari orang-orang mengatakan apalah arti sebuah nama. Mudah-mudahan pada kali ini kita bisa memahami apa makna atau pentingnya dari masalah nama ini. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Gimana Ustaz kabarnya? Insyaallah sehat Ustaz ya. Begini Ustaz, kita kali ini akan membahas masalah nama Ustaz. Jadi kebanyakan kita atau orang awam lah itu sering sekali kita mendengar ada ungkapan apalah arti sebuah nama. Waktu saya buka-buka Ustaz, itu di dalam surat Al-Baqarah itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati wa qala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama atau benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Nah, ini seolah-olah Allah itu mengajarkan Nabi Adam itu nama-nama seluruhnya, dan ini menjadi hujah bahwa Allah itu tidak salah menciptakan Adam. Jadi seolah-olah ini pemberian nama itu sesuatu hal, atau mengetahui nama pun itu suatu hal yang sangat penting. Ini seberapa pentingkah nama itu Ustaz kalau ditinjau dari agama Islam? Fadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah dok, kondisi sehat walafiat meskipun tetap dalam konteks stay at home ya, begitu juga WFH ya. Alhamdulillah, dan semoga para jamaah juga Allah berikan dan karuniakan kesehatan. Terus terang saya senang sekali membahas semacam ini. Kenapa? Karena terkadang luput dari kajian-kajian. Ya, masalah nama itu di dalam Islam itu tidak sebagaimana yang orang kafir sampaikan. Siapa itu? Shakespeare apa siapa yang mengatakan apalah arti sebuah nama. Dalam Islam nama ya memang punya arti. Ya, walillahil asmaul husna. Allah itu memiliki asma, nama-nama yang terbaik, yang tersampaikan di kita itu ada 100 kurang 1. Tetapi itu tidak membatasi bahwa Allah memiliki hanya 99 nama. Apalagi kalau dikreditkan hanya menjadi 20 tok. Nah, itu sudah mentaktil dari asma Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga terkait dengan wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Memang Allah berikan ilmu kepada Nabi Adam yang saat itu tidak dimiliki oleh makhluk Allah lainnya. Allah sampaikan ini isim namanya apa, ini barang namanya apa, ini bentuk namanya apa. Wallahu a'lam bishawab. Apa saja yang Allah berikan kepada Nabi Adam, yang penting dengan nama-nama itulah Nabi Adam punya ilmu. Sehingga dengan kehormatan ilmu itu Allah memintakan kepada malaikat dan iblis saat itu sujud di hadapannya. Tentunya
Nama dengan nama kita tahu, pengetahuan dengan pengetahuan itulah ilmu. Dan yang dimaksud ilmu ya ini ilmu agama. Apakah segitu pentingnya? Iya, sangat penting sekali. Kami nukilkan peristiwa kasus yang ada di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Didatangi seorang yashku. Jadi ada seorang bapak komplain kepada Umar bin Khattab anibnihi tentang anaknya. Anaknya ini durhaka banget. Wangil kandanane, tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Yang penting asin, ahli maksiat. Kemudian anaknya pun dipanggil. Kemudian Umar pun ingin memutuskan perkaranya. Tetapi anak ini berkata, faqalal walad. Dalam riwayatnya itu si anak berkata, ya Amirul Mukminin, alaysa lil walad huququn ala abihi. Ya. Faqala na'am. Faqala al walad fama hiya ya Amirul Mukminin. Sekarang wahai Umar bin Khattab selaku Amirul Mukminin, apakah seorang ayah atau orang tua itu bisa durhaka kepada anak? Kita taunya mesti anak durhaka kepada orang tua. Kebalikannya adalah birrul walidain. Sekarang kalau orang tua durhaka kepada anak bisa? Bisa. Bagaimana caranya? Sebagaimana Amirul Mukminin sampaikan, faqala Umar an yuhsin ikhtiyara ummah wa yuhsin tasmiyatahu wa yu'allimahul Qur'an. Bentuk baktinya orang tua kepada anak itu memilihkan ibu yang solehah, memilihkan nama yang baik, dan mengajarkan Al-Quran. Tapi ternyata anak ini menjawab, bapaknya sama sekali tidak ada tiga-tiganya itu. Maka itulah yang menjadi contoh uququl walid liwaladihi, durhakanya orang tua kepada anaknya. Tidak memilihkan calon ibu atau ibu yang solehah, kemudian tidak memberikan nama yang baik, karena namanya saat itu nama yang mengandung unsur keburukan, ya, kejelekan, ya, yaitu ludes atau musnah. Kemudian tidak mengajarkan Al-Quran, yaitu mengajarkan agama. Ini penting. Mengajarkan agama jelas itu penting. Memilihkan solehah juga penting. Tapi di sela-sela itu juga ada memilihkan nama yang baik. Oleh karenanya nama di dalam Islam itu sangat urgent. Bahkan bayi baru lahir itu di antara syariatnya adalah diakikoi, dan apa saja yang ada di dalam akikah salah satunya wa yusamma, diberikan nama. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, ternyata memberikan nama itu sangat penting. Nah, ini sekarang begini, Ustaz. Orang-orang itu memberikan nama anaknya macam-macam, baik tujuannya maupun maksudnya itu macam-macam. Misalkan ini ada anak, ini teman saya punya pasien tuh namanya Saklitinov. Bingung, Saklitinov dikira orang Soviet. Nah, ternyata dia merujuk kepada tanggal lahir, yaitu singkatan dari Sabtu Kliwon 3 November. Nah, itu salah satunya. Kemudian ada juga orang yang memberikan nama itu untuk mengenang orang yang diidolakan. Nah, misalkan idolanya pemain bola, Ronaldo, Messi, dan macam-macam lah. Atau tokoh, misalkan karena suka dengan tokoh Soekarno dinamakan Soekarno, dan macam-macam. Ya, ini juga misalkan karena suatu kejadian, misalkan kalau dulu itu ada peristiwa susu formula tercampur dengan bakteri, maka anaknya dinamakan Sakazaki. Nah, jadi karena dulu itu terkenal
tercemar bakteri Sakazaki, maka anaknya dinamakan seperti itu. Kemudian untuk mengenal tempat lahirnya, misalkan lahir di rumah sakit Dr. Muawardi, dinamakan Muardi dan seterusnya. Nah, nama-nama seperti ini tadi yang di dalam Islam itu yang bagaimana yang diperbolehkan, kemudian yang bagaimana yang dilarang. Nah, mungkin dari tinjauan Islam nih nanti bisa Ustadz uraikan. Fadhal Ustadz. Kami jawab sebelumnya, edukasi terhadap masyarakat pribumi Indonesia. Jadi pakem nama itu bisa terbagi. Kalau di Indonesia itu kan terkenal nama panjang-panjang. Bisa 3 suku kata, bisa 4 suku kata, bahkan 5 suku kata. Jadi di dalam Islam nama itu sebetulnya ringkas-ringkas, ya, tetapi padat akan makna. Nah, sebetulnya itu panduannya. Jadi kita membawa hikmah keberkahan di balik nama. Ada nama, ada laqab, jadi ada ismun wa laqabun wa kuniyah. Dan yang terakhir yaitu penyandaran. Ismun itu nama, laqab itu gelar. Kemudian kuniyah itu, kuniyah biasanya diawali dengan abu, ummu, akhu atau ukhtu. Contohnya ada seorang ayah punya nama Ahmad, maka memiliki secara langsung bisa memiliki kuniyah Abu Ahmad. Seorang ibu punya putri namanya Fatimah, maka secara langsung bisa mendeklarasikan menjadi Ummu Fatimah. Dan tidak ada pakemnya harus Abu dan Ummu itu anak yang pertama, itu nggak ada sebetulnya. Contohnya kalau anak pertama Ibrahim, maka sang ayah punya kunyah Abu Ibrahim, yang ibu Ummu Ibrahim, nggak mesti seperti itu. Jadi boleh mau anak yang kesekian untuk dijadikan kunyah, boleh. Bahkan jangankan yang punya anak laki atau perempuan, yang tidak atau belum punya anak aja boleh. Sebagaimana Imam An-Nawawi, ya, itu dikenal dengan Abu Yahya, ya. Kemudian banyak sekali para ulama salafus saleh yang bergelar Abu Abdillah meskipun nama-nama anak mereka bukan Abdullah. Jadi bedakan antara nama dengan kunyah. Ya, kalau kunyah siapa saja boleh, mau laki-laki mau perempuan silahkan. Dan jangan berkunyah janganlah kalian memberikan kunyah takunu bikuniyati, dengan kunyahku, yaitu kunyahnya Rasulullah SAW. Beliau dikenal dengan Abul Qasim. Anaknya ada yang bernama Qasim yang nanti meninggal itu, kemudian Rasul diberi kunyah Abul Qasim. Itu yang nggak boleh. Kalau yang Abu Ummu siapa silahkan. Begitu pula dengan gelar. Gelar itu sebetulnya bukan nama. Ya, gelar itu bukan nama. Seperti halnya Syekhul Islam, itu namanya gelar. Nama aslinya kan Taqiyuddin bin Ahmad, ya. Kemudian Muhyiddin. Imam Nawawi juga dikenal, beliau punya nama Muhyiddin, punya gelar, maksudnya penghidup agama. Atau Hujjatul Islam. Ini semuanya terkait dengan gelar. Nah, di Indonesia gelar ini juga bisa dijadikan nama. Ini yang kurang pas. Ya, yang kurang pas. Kalau gelar itu sebatas ya yang tersisip di kita. Contohnya ya, kalau bahasa Indonesia umpama nama saya Iqbal. Tapi karena profesi mengajar jadi Pak Guru Iqbal. Lah, Pak Guru ini kan bukan nama, ini gelar. Nama saya tetap Iqbal. Nah, yang menjadi acuan
ya bagi orang Indonesia untuk memutus mata rantai ini, jangan memberikan nama gelar. Ya, Amirul Mukminin, waduh berat itu. Dari sini sebagian ulama memakruhkan memberikan nama perempuan itu khairun nisa, ya, sebaik-baik perempuan. Kenapa? Karena berangkat dari hadis khairun nisa'i fil jannah arba'un, sebaik-baik perempuan di surga, berarti otomatis perempuan yang ada di bumi ketika masih hidup itu ada 4. Yang pertama yaitu Asiyah imra'atu Fir'aun, wa Maryam ibunya Isa, kemudian Khadijah bintu Khuwailid istri Rasul SAW yang pertama, dan yang terakhir Fatimah bintu Muhammadin putri Rasul SAW. Ini diberikan gelar khairun nisa, sebaik-baik perempuan. Jadi boleh kita membawa nama keempat ini, membawa nama anak Fatimah, Khadijah, Asiyah, Maryam, silahkan. Tapi jangan ngasih gelar mereka khairun nisa. Kenapa? Sebagian ulama memakruhkan karena sepandai-pandainya kita mencetak putri-putri yang solehah tidak bakal bisa mengungguli mereka. Itu pun kalau cukup sukses. Kalau nggak sukses, ngasih nama khairun nisa ternyata keluar rumah nggak kudungan, nggak jilbaban. Ngasih nama khairun nisa suruh sholat susah, suruh puasa wajib nggak mau. Ya, begitu juga yang laki-lakinya. Ngasih nama Amirul Mukminin, ngasih nama Amirul fil hadis, kemudian Zainuddin. Ya, Zainuddin artinya perhiasan agama. Ya, kalau ngepasi anaknya soleh, betul-betul menghiasi Islam. Ya, ke masjid di waktu normal, Masya Allah. Kemudian bisa membawa manfaat ke masyarakat. Tapi kalau sebaliknya, ya, ada nama Zainuddin ternyata bandar narkoba, begal. Itu. Oleh karenanya, untuk nama kami minta jangan dikasih gelar. Kunyah sudah, kemudian lakop atau gelar sudah, ya. Kemudian tadi kami sampaikan juga ada isbat penyandaran. Penyandaran ini seperti halnya tempat. Contohnya umpamanya Abu Musa al-Ash'ari. Ada sahabat namanya kunyahnya Abu Musa, kemudian ada al-Ash'ari. Al-Ash'ari itu kabilah atau yang dikenal masyarakat Yaman, sekitar wilayah Yaman. Maka ini boleh di dalam Islam. Ya, tetapi harus berada di akhir atau di belakang nama. Ya. Contohnya kalau di Indonesia biasa umpamanya saya lahir di Magetan. Jadi nama saya Iqbal, kemudian ada tambahan Al-Magetani. Itu boleh. Ya, lahirnya ternyata di rumah sakit Muwardi, supaya mengenang, mungkin dapat gratisan ya untuk membawa nama Muwardi, sehingga nama aslinya siapa? Contohnya Iqbal Al-Muwardi, Hasan Al-Muwardi. Itu boleh nama tempat ya, asalkan nama tempatnya juga nama tempat yang tidak mengandung keburukan. Ya, beda dengan nama tempatnya mengandung keburukan. Contohnya umpamanya dulu ada tempat prostitusi yang masyhur di Surabaya, Gang Doli. Nah, ini namanya udah keren, Ibrahim. Kemudian Ibrahim Gang Doli, itu nggak boleh. Ya, jadi selagi penyandarannya tempatnya tidak mengandung keburukan, maka boleh-boleh saja. Mungkin disandarkan ke kampung, disandarkan ke kota, disandarkan ke nama nenek moyangnya juga boleh. Seperti hanya Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i itu nama kakeknya yang kesekian.
Ya, Rasul itu kan dikenal juga Bani Hashim. Hashim itu kan kakek kesekian dari Rasul kita itu Muhammad. Nama beliau adalah Muhammad. Nah, jadi kunyah boleh, silahkan. Gelar nggak usah dijadikan nama. Kemudian sisipan penyandaran suatu tempat juga boleh saja, dengan catatan tempatnya itu tidak mengandung keburukan. Berarti sisa nama itu sendiri. Nah, emang intinya di situ, bagaimana kita memberikan nama yang baik. Bahkan dalam salah satu riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, karena idza atahu rajul walahu ismun la yuhibbu hawalahu. Jadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi orang, kemudian orang itu memperkenalkan diri dan Rasul kurang berkenan dengan nama itu, Rasul hawalahu, dalam riwayat yang lain ghayyarahu, menggantinya. Ya, menggantinya, dan enggak masalah. Karena memang nama itu di dalam Islam tadi adalah, di sana ada harapan dan doa. Harapan dan doa, rahmat dan berbarokah. Nah, sekarang tinggal pembuatannya. Ya, pembuatannya. Sekarang ada beberapa riwayat yang ahabbul asma Abdullah wa Abdurrahman, sebaik-baik nama-nama yaitu Abdullah dan Abdurrahman. Berarti silakan. Karena ini mengandung unsur tauhid, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik nama adalah Abdurrahman, hamba Ar-Rahman, hamba Abdullah, ya berarti hamba Allah. Atau bisa jadi kita mengambil contoh sahabat-sahabat yang mulia seperti hanya Sa'ad bin Abi Waqqas ataupun Zubair bin Awam. Ya, Zubair bin Awam itu lebih suka memberikan nama dengan nama-nama sahabat-sahabat yang telah wafat syahid, yang datang sebelumnya. Contohnya ada nama Mus'ab. Makanya ada nama anaknya Mus'ab bin Zubair. Mus'ab, Masya Allah, ya, penghulu Islam. Kemudian Umar, ya. Kemudian siapa saja dari sahabat-sahabat yang sudah meninggal sebelum Zubair. Silakan, kita banyak sekali, ratusan ribu sahabat itu. Yang laki-laki ada, yang sahabiat juga banyak. Atau Sa'ad bin Abi Waqqas itu lebih suka memberikan nama-nama nabi. Nama-nama Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Sulaiman, Ibrahim, Ismail, bahkan Nabi sendiri, Nabi kita sendiri yaitu Muhammad. Silakan Ahmad, ya, Hamid atau Hamad, ya, itu pemilihannya. Ya, jadi kembali lagi silahkan menggunakan penghambaan kepada Allah. Jadi nama-nama Allah harus difahami dulu. Al-Alim, Abdul Alim, ya, kemudian Al-Qahar berarti Abdul Qahar. Atau nama-nama Nabi sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas lebih menyukai itu. Atau nama-nama sahabat-sahabat yang sudah syahid, ya. Di kita berarti nama-nama salafus soleh, silahkan. Ya, dan nama-nama itu ringkas-ringkas. Ya, enggak panjang-panjang. Lah, terus sekarang bagaimana dengan nama-nama yang hasil mungkin dari pasangan suami istri, ya, pasangan mungkin simbah kakek nenek, ya, namanya dipenggal dijadikan nama keturunan berikutnya. Selagi itu tidak berubah dari makna kebaikan menuju keburukan, silahkan, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau tadi seakan-akan nama-nama Rusia, ya, kemudian Chechnya, wilayah seperti itu, ternyata kok cuma Selasa Kliwon terus bulannya aja, maka lebih baik itu diganti, karena itu hanya penyandaran. Kalau hanya penyandaran itu bukan nama sebetulnya, hanya untuk isbat saja, itu taruh di belakang boleh, tapi nama harus mengandung kebaikan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Ustaz. Semakin menarik nih, Ustaz. Berarti banyak ya di antara nama-nama itu yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini juga kadang-kadang saya berpikir, Ustaz, ini kan banyak akhir-akhir ini
anak-anak yang dinamakan Habib. Padahal setahu saya itu Habib kan keturunan Rasulullah, yaitu dia tidak keturunan dari Arab aja atau asli orang Jawa namanya Habib. Terus itu tadi seperti kayak Ustaz katakan Miftahul Jannah, ini gimana Ustaz? Ini juga kunci surga, ini kan juga bermasalah nama sebenarnya. Kemudian saya pernah menemui juga itu pasien, mungkin yang penting itu namanya seperti Islam, justru namanya itu dinamakan Abdul Muntalib, bukan Muthalib tapi Abdul Muntalib. Itu pasien saya seperti itu. Nah itu kan tokoh orang masih musyrik. Nah ini bagaimana? Ada juga tuh bahkan temannya ibu saya itu namanya musyrikin. Nah, itu kan juga nama yang salah, atau nama-nama yang jelek. Itu karena itu dulu kalau ibu saya itu namanya temannya Ekra Klaras, itu teman saya juga ada dulu itu. Nah apakah nama-nama seperti ini harus diganti atau bagaimana? Nah ini perlu dijelaskan juga. Kemudian ada juga kemarin saya ditanya seorang penulis kitab itu Syekh Muhammad bin Soleh Al-Munajjid. Nah saya ditegur juga, Pak itu namanya bukan Muhammad Soleh Al-Munajjid, nggak pakai bin. Nah ini gimana Ustaz ini? Padahal di bukunya sudah jelas-jelas tertulis Muhammad bin Soleh Al-Munajjid. Apakah bin itu harus ditulis atau tidak? Nah itu apa itu suatu keumuman seperti apa? Nah ini mohon dijelaskan juga. Kemudian berikutnya Ustaz, banyak diantara kaum muslimin itu menamakan anak-anaknya itu seperti nama-nama para sahabat atau sahabiah, tapi ditulis secara utuh Ustaz. Misalkan ini Abu Bakar, nah itu jadi namanya enggak disebutkan siapa tapi Abu Bakar, atau Ummu Salamah, Ummu Hani, itu padahal kan ini bukan namanya tapi ini istilahnya Ustaz tadi kunyahnya. Nah dan semisal itu, karena itu semangatnya ingin menyontoh nama-nama para sahabat atau sahabiah. Atau justru lebih lengkap lagi Ustaz, namanya itu Sa'ad bin Abi Waqqas atau Ali bin Abi Thalib atau Umar Al-Faruq, itu juga dinamakan seperti itu. Nah ini bagaimana? Fadhil Ustaz. Jadi gini, Dr. Muin dan kaum muslimin yang lainnya, berangkat dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innakum tad'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sesungguhnya kalian nanti akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan juga nama bapak-bapak kalian, maka perbaguslah nama-nama kalian. Memang tidak dinafikan riwayat hadis ini munqati', meskipun sebagian ahli ilmu juga menyebutkannya dengan sanad yang bagus. Dari sini satu kesepakatan harus kita ambil bahwa merubah atau mengganti nama itu lumrah di dalam Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun sering sekali menemukan orang dengan nama yang buruk, ya, sebagaimana contohnya laki-laki namanya Syihab, artinya lahap api, kobaran api, banaspati. Maka saat itu pula Rasul menggantinya dengan Hisham, artinya orang dermawan. Ada salah seorang sahabiat disinyalir masih keluarga dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nama awalnya sebelum masuk Islam Asiyah, pakai ain, Asiyah, artinya perempuan yang bermaksiat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menggantinya dengan Al-Anti Jamilah. Akan tetapi namamu sekarang adalah Jamilah. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan mengganti nama orang yang dicintai.
Siapa itu? Istri beliau. Ada dua istri yang pada akhirnya kita mengenal dengan Juwairiyah radhiyallahu anha dan Zainab bintu Jahshin radhiyallahu taala anha. Awalnya keduanya itu memiliki nama yang sama, yaitu nama Barrah. Padahal nama Barrah itu artinya bakti atau kebaikan. Tetapi kalau kita merujuk kepada aksen bahasa Arab dan artinya, kasus di lapangannya seperti ini. Para sahabat ingin mencari Nabi. Mereka bertanya, "Aina Nabi? Aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Di manakah Nabi? Di manakah Rasul? Kemudian nanti ada kabar atau di antara mereka melihat Rasul keluar dari pintu kamar salah seorang istrinya. Contohnya keluar dari Barrah. Maka berita atau kabar yang muncul dari lisan sahabat dalam bahasa Arab seperti ini. Kharajan nabiyyu min indil Barrah. Kharajan nabiyyu minal Barrah. Kalau kita terjemahkan, Rasul keluar dari rumahnya Barrah. Itu kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau diartikan total bahasa Indonesia, Rasul telah keluar dari kebaikan. Cocok apa enggak? Enggak cocok. Oleh karena itu Rasul menggantinya, karena nantinya ditakutkan keluar kabar yang tidak enak didengar. Kharajan nabiyyu minal Barrah. Nah, kemudian ketika memberikan nama yang memang nama-nama jelas keburukan, memberikan nama syaitonah, memberikan nama iblis, memberikan nama seperti halnya dulu saya punya santri yang masuk terdaftar dengan nama El Sakor. Maka kami tanyakan, El Sakor itu dari mana dapatnya? Orang tuanya, bapaknya menjawab ini ada di dalam nas-nas Islam. Iya ada, tapi kan artinya Sakor itu kan salah satu neraka. Jadi memang mau nggak mau harus diganti. Ya, ada namanya Tuhan, ada yang namanya Rob, ya, ada yang namanya malaikat, nama malaikat. Ya, maka tentunya semacam ini layak sekali untuk dirubah. Nah, bagaimana merubahnya? Mau sesuai undang-undang, silakan. Berarti proses pengadilan mungkin bisa 4-5 kali, ya. Nanti kemudian atau kalau nggak bisa, untuk sementara panggilan tetap dirubah harus. Kalau untuk umum bisa menggunakan dengan kunyah. Jadi seperti itu saran kami. Kalau belum punya duit untuk mengganti secara undang-undang negara, Kementerian Hukum, Dalam Negeri atau semacamnya, ya panggilannya dirubah dulu, bisa dengan kunyah. Nggak mesti harus berkeluarga punya kunyah, itu masih bujang juga boleh. Terus contoh yang lain seperti hanya nama yang oplosan dalam artian pengennya keren ini, ya. Ada Arabnya, Islamnya, ada Nusantaranya. Cuma Nusantaranya ini keblabasan. Contohnya Muhammad Krishna. Nah, Muhammadnya bagus. Ya, Muhammadnya bagus. Krishnanya ini siapa itu? Dewa-dewa Hindu ataupun nanti dewa-dewa Buddha. Ada namanya Ismail Anoman namanya. Yaitu harus dirubah yang Anomannya, harus dirubah yang Krishnanya. Pokoknya yang mengandung unsur kebatilan, merusak, kemudian setan, kemudian macam-macam, ya, yang tidak ada kebaikan di sana, keberkahan, maka memang lebih baik kalau pengen dengan nama itu barokah diganti. Nah, terus bagaimana dengan nama-nama yang tadi lakop, ya, Zainal Abidin, Zainuddin,
Hujjatul Islam, kemudian Miftahul Jannah. Ya mungkin kalau sekarang sudah kebablasan ya gimana lagi, tetapi setidaknya generasi kita ke bawah diputus mata rantainya. Kita kembalikan nama-nama yang kalau itu nama Islam antara mudzakkar, muannas, cewek, cowok itu juga harus dikembalikan. Ada nama contohnya comblangnya Nabi dengan Khadijah itu Maisarah. Itu rata dari Sabang sampai Merauke nama perempuan. Padahal aslinya nama Maisarah itu nama cowok. Lah ini model kajian seperti ini bisa memutus mata rantai itu. Ya, kemudian nama sahabat yang baik, alhamdulillah kita support. Tetapi kalau lengkap, ya jangan lengkap ada bin, ya binnya ke kita. Makanya kenapa kita minta ringkes. Nama itu cukup satu kata, itu biar nanti nasabnya masuk. Ya contohnya kayak nama saya itu kan udah kepanjangan, Iqbal, Muammar sama Rosad. Itu kalau paspor sudah pas, kan harusnya kan Iqbal bin ayah bin kakek. Itu idealnya. Ya, jadi kalau mamanya Sa'ad pengen seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, ambil nama Sa'adnya, bin Abi Waqqasnya nggak usah, wong itu bapaknya Abi Waqqas. Ya, pengen namanya Ali, cukup Ali. Ya, kemudian bin Abi Thalibnya nggak usah. Pertama, bisa jadi di antara para sahabat itu orang tuanya masih kafir, seperti hanya Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib. Ya, maka Abu Thalibnya masih kafir, kita nggak butuh nama itu. Kemudian Abdul Muthalib. Ya, Abdul Muthalib itu pun salah aksen jadi Abdul Munthalib. Nah itu aja nggak tahu sejarah yang ngasih nama itu asli namanya Abdul Muthalib kan bukan itu. Ya ada nama lainnya karena itu hanya lakop ataupun kunyah, gelarnya. Ya oleh karena itu kan nama aslinya Syaibah. Abdul Muthalib itu nama aslinya Syaibah. Nah maka ambil dari nama sahabat yang pertama aja, binnya nggak usah. Lah pengennya saya agak panjang, sudah bin bapaknya boleh. Contohnya Ali, bapaknya namanya Ahmad, jadi Ali bin Ahmad. Cuma, nah ini untuk menjawab soal yang tadi, bagaimana dengan pengarang-pengarang yang binnya nggak ditulis, nggak masalah. Itulah karena kita ini di Indonesia memang susah sekali ngurusi nasab, ya bahkan nggak suka belajar nasab, sehingga ketika ada istilah yang dimaklumi itu seakan-akan woi jadi viral, jadi besar. Nggak masalah kalau mamanya Syekh Soleh Fauzan, kan saya ada Soleh bin Al Fauzan, Syekh bin Bas, mulai dari Abdul Aziz bin Bas baru kakeknya, seperti itu. Ya, kemudian Syekh Albani, ya kan ada mulai dari nama aslinya binnya. Syekh Soleh Utsaimin itu juga masih ada binnya, tapi kita nggak nyebut binnya, nggak masalah. Makanya mamanya pengarang buku namanya Ali Ahmad, ternyata aslinya namanya Ali, ya tapi disematkan nama bapaknya Ahmad. Nggak perlu nulis Ali bin Ahmad, tuh nggak perlu dan nggak salah. Orang Arab sudah mudeng kalau ada nama Ali Ahmad itu pasti Ali bin Ahmad. Cuma di Indonesia jeneng kedawan, akhirnya rawat bulet ya semacam ini akhirnya. Alhamdulillah ada kajian seperti ini, ada talkshow ya, meskipun via audio ini, insya Allah bisa memutus mata rantai demikian. Nah kembali masalah tadi, nama-nama gelar-gelar dari sahabat itu nama aslinya aja. Ya, Ummu Salamah nama aslinya siapa? Ummu Aiman nama aslinya tuh Masya Allah Barokah. Nama asli Ummu Aiman itu Barokah. Ya jadi nggak masalah, nama Barokah itu nggak masalah. Gemparkan lagi. Ya, zaman dulu masih banyak nama Siti Barokah itu. Sekarang sudah nggak ada. Ya, maka kembalikan lagi nama Barkah, Barokah, Mabruk, Mabrukah, karena itu nama yang langsung
dilisensi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Masya Allah, jazakallah penjelasannya Ustaz. Terkait nama ini Ustaz, ini kan kita mau masuk bulan Ramadan. Nah, mungkin nama Ramadan sendiri ini punya makna atau punya arti tersendiri Ustaz, terutama bagi orang-orang yang akan memasuki di bulan Ramadan ini. Mungkin ada pesan tersendiri atau mungkin ada hal-hal yang perlu diperhatikan orang-orang yang masuk terkait nama Ramadan itu sendiri. Fadhal Ustaz. Barakallahu fikum. Tapi sebelumnya Dok, ini tadi masih ada yang ganjel kepada para pendengar yang dirahmati oleh Allah, muslimin muslimat, yang punya buku Syama'il Muhammadiyah, baik itu yang Arab maupun yang udah terjemahan miliknya Imam Tirmidzi, itu bagus sekali. Di sana juga kita bakal takjub, ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan saja masalah nama manusia, ya, tetapi segala macam yang melingkupi manusia itu tadi. Ya, seperti halnya nama, kalau orang tadi ada yang ditanyakan namanya Habib biar seperti halnya keturunan atau dzurriyyah Rasul, maka jelas ini sebetulnya niatnya bukan mencari keberkahan dari nama, tapi gadok-gadok nih. Secara bahasa sebetulnya Habib itu orang yang dicintai, nggak masalah, tapi kembali lagi ke misi dari orang tua ataupun siapa yang memberikan nama itu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya putri Fatimah yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, yang nanti lahir darinya seorang putra namanya, awalnya ketika lahir itu Ali saat itu adalah komandan perang, jadi punya cita-cita biar gagah seperti dirinya, namanya Harb. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata kurang berkenan, sehingga beliau memberikan usul nama putuku ini Hasan. Sampai nanti berapa waktu kemudian Fatimah hamil dan melahirkan cucu yang kedua, Rasul mendatangi rumah Fatimah, bertemu dengan Ali, engkau namakan siapa? Karena Ali masih bercita-cita punya nama Harb untuk anaknya, dikasih nama Harb, ya Rasul. Ternyata Nabi masih kurang berkenan, enggak, pucuku ini namanya Husain. Ya, dari akar yang sama, yaitu baik, ya, Hasan baik, Husain isim tasghirnya. Bahkan Fatimah sebetulnya hamil lagi dan melahirkan seorang bayi, meskipun nanti meninggal di kala masih bayi. Tapi ketika Rasul tanya kepada Ali namanya siapa yang ketiga ini, lagi-lagi Ali bin Abi Thalib memberikan nama Harb. Tapi Rasul masih kurang berkenan, sehingga beliau rubah lagi, enggak, namanya ini adalah sebagian riwayat menyebutkan Muhsin, sebagian lagi Hasan. Ya, artinya dari Fatimah Rasulullah mendapatkan cucu, ada Hasan, ada Husain, ada Muhsin atau Hasan. Semuanya sama dari akar kata Hasanun, yaitu kebaikan. Artinya yang menjadi garis catatan apa yang kami sampaikan, kakek nenek itu boleh urun nama kepada cucunya di saat memang zaman sekarang orang tua itu ngasih nama hanya sebatas viral dan ala sinetron. Ya, sinetronnya kerennya apa? Seperti Andara, kemudian Balqis, kemudian Kanaya, kemudian Aurora, macam-macam sudah. Maka layak kalau sekarang mungkin pendengar ada yang simbah-simbah atau dapat cucu dan belum akikohan, silakan urun nama-nama yang soleh, nama-nama yang solehah, itu yang sebagai tambahan. Dan kembali tadi di Syama'il Muhammadiyah itu ada nama-nama untuk kendaraan. Jadi
nama Rasul tuh punya al-adba, al-asba untuk untanya. Maka yang punya kendaraan mobil, motor silahkan dikasih nama. Orang Jawa punya kelangenan lovebird aja jago dikasih nama. Sama ya, kendaraan dikasih nama. Kalau punya sawah ya, kemudian punya ladang, sebagaimana para sahabat yang punya ladang-ladang atau sawah-sawah kurma itu dikasih nama ya. Piring, gelas, Rasul punya nama khusus untuk semuanya. Maka bisa merujuk ke kitab Syama'il Muhammadiyah tadi. Nah, kalau berkait dengan Ramadan dari sisi nama, merujuk ke Quran surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahron, sejatinya Allah ciptakan langit dan bumi beserta yang mengitarinya, itu diantaranya Allah ciptakan dalam 1 tahun ada 12 bulan. Nah, kita mengenalnya ada Syamsiah, ada Komariah, yang belakangan ini Komariah kita kenal dengan bulan Hijriyah. Dan di antara bulan Hijriyah di sana ada Ramadan. Terkait dengan penamaan Ramadan, orang Arab itu memang memberikan nama untuk bulan itu sesuai dengan kondisi alam atau kondisi lingkungan. Ya, contohnya Muharram. Muharram itu memang dari Allah, itu khusus untuk nama Muharram. Awalnya dulu namanya Kanun Atsani. Ya. Tetapi karena Allah memberikan nama Muharram khusus yang nanti dimuliakan dengan adanya pantangan, nggak boleh perang dan seterusnya, itu nggak boleh ada pertumbuhan darah, diambil dari Muharram ya. Jadi diharamkan untuk berperang, diharamkan untuk pertumpahan darah. Kemudian bulan yang kedua Safar. Safar itu diambil dari sifrun, zero, artinya kosong. Kenapa? Karena pada saat itu kan selepas Muharram sudah hilang bulan Muharramnya, bulan Safar itu orang-orang pada pergi, apalagi yang masih muda-muda, bisa berburu, bisa berdagang, bisa merantau, sehingga hampir di kampung itu kosong. Makanya dikenal dengan Safar, artinya sifrun. Nah, selepas itu ada Rabiul Awal, ada Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani. Rabi' itu artinya bisa mukim, menetap. Kenapa? Karena 1 bulan yang lalu orang-orang pada merantau atau bepergian, terus balik lagi ke kampungnya, menetap. Kemudian 2 bulan ya, kurang lebihnya itu, sampai nanti masuk ke Jumadal Ula atau Jumadal Awal dan Jumadal Akhir atau Jumadal Tsaniyah. Jumada itu artinya al-ma'ul jumud, artinya air itu sudah enggak ada. Ya, beku, kering, keruntang. Ya, karena itu sudah mulai masuk musim kekeringan, ya, sehingga mulai kesulitan untuk bertanam apalagi beternak, dan itu sampai 2 bulan kurang lebihnya. Rajab artinya ta'zim, ya, masuk bulan ke-7 ada Rajab, artinya ta'zim, mulia atau dimuliakan. Kenapa? Karena memang di bulan ini termasuk bulan hurum, bulan yang bisa kita artikan bahasa mudahnya bulan suci lah ya. Ada Muharram tadi, kemudian ada Rajab, kemudian ada Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Jadi ada 4 bulan haram itu. 3-nya berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab nyempil. Nah, kemudian bulan depannya Sya'ban, seperti hanya saat ini. Ya, Sya'ban itu artinya tajamu, artinya berkelompok atau berkumpul. Kenapa? Karena tadi sudah musim kering, kemudian sudah mulai digantungkan peralatan perangnya di bulan Rajab. Sya'ban sekelompok itu grundel ya, kemudian mencari air untuk ternaknya bareng-bareng, mencari nafkah bareng-bareng ya, kemudian ya semisalnya ya. Apalagi khusus di tahun kedua Hijriyah, bulan Sya'ban ada sejarah berpindahnya kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah.
Lah kemudian Ramadan. Ya. Ramadan kita lewati dulu, kemudian nanti ada Syawal. Syawal sebagiannya mengartikan kebahagiaan karena ada Id. Sebagiannya mengartikan musim dikawinkannya unta. Ya, jadi lihat situasi dan kondisinya itu. Kemudian habis awal Dzulqa'dah. Qa'dah artinya qu'ud, duduk atau julus. Kenapa? Karena orang-orang sudah mulai duduk-duduk lagi, balik lagi bermukim karena mereka sudah siap menjamu tamu-tamu Allah untuk haji di bulan berikutnya yaitu Dzulhijjah. Nah, ini yang terkait dengan penamaan bulan Hijriyah ya. Adapun khusus untuk Ramadan, untuk Ramadan dikenal dengan Sumya Ramadan li syiddati syamsil wal harri fihi. Ya, bahasa mudahnya Ramadan dikenal dengan sangat panas atau terik di dalamnya. Sebagian menyebutkan Ramadan, ya, bisa Ramadan, bisa Ramadan. Makanya biasanya ngasih nama anak yang lahir di bulan Ramadan jadinya Ramdhani, ya itu boleh saja, tapi di akhir jangan di awal ya. Ramdhani, oh berarti lahirnya di bulan Ramadan. Nah, kenapa disebut dengan istilah Ramadan? Karena memang situasinya saat itu betul-betul meletek, ya, betul-betul sangat terik. Bayangkan dimulai dari tadi sudah mulai kering, kemudian musim panas dari menginjak Sya'ban, kemudian paling kuatnya ada di Ramadan. Nah, orang Arab menyebut juga dengan Ramdha, wa huwa alladhi yashtaddu fihi al-harru fil jazirati Arab. Ya, karena begitu sangat panas dan teriknya di jazirah Arab. Makanya puasa Ramadan zaman Nabi itu sudah panas. Kemudian terkadang ada beberapa perintah jihad. Makanya Masya Allah, kita ini Ramadannya sudah enak sekali ya. Suguhannya es teh, es campur, es kepal Milo kalau berapa tahun yang lalu. Masya Allah, nikmat zaman Nabi. Jangankan es perang malah. Nah itu. Kemudian disebut juga kering, panas. Ini analoginya ya. Lirtima dhishaimin fihi minal harril ju'. Juga disamakan dengan orang yang puasa. Ini bulannya sudah artinya panas, meletek. Kondisi orangnya juga panas, meletek. Kenapa? Karena nggak minum seharian, nggak makan seharian. Jadi tenggorokan atau kerongkongan itu juga merasakan panas. Bisa dipahami ini? Nah, tetapi ada juga yang berikutnya menyebut analogi dari Ramadan secara bulannya memang panas, secara ibadah di dalamnya disebut Ramadan li'annahu yarmidud dzunub ay yahrikuha bil a'mal as-salihah. Disebut dengan Ramadan panas itu memang bisa membakar dosa-dosa kita. Kenapa? Karena kita istiqomah, kita fokus, khusyuk, sehingga membakar, menyulut api amal soleh, menyulut api dosa itu terbakar. Ya, bisa difahami ya. Ya, jadi karena panas biasa namanya kita ini kalau olahraga ada stretchingnya itu ya. Itu Ramadan itu jadi stretching ya. Dengan adanya stretching ibadah tambah kenceng. Karena ibadah tambah kenceng bonusnya kebakar juga itu namanya dosa sehingga dikenal dengan istilah maghfirah atau kafarah adz-dzunub. Ampunan atau bisa menggugurkan dosa-dosa. Nah, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala,
Ini dari sudut pandang bahasa. Maka bagaimana terus sikap kita ketika mendapati bulan Ramadan? Tentunya ambillah seluruh inspirasi dari perjalanan Ramadannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mulai puasa wajib di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, dan beliau itu wafat di tahun ke-11, itu pun Rabiul Awal, belum Ramadan. Artinya mulai tahun kedua 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 beliau puasa Ramadan 9 kali. 9-9-nya dalam kondisi panas, 9-9-nya dalam kondisi beberapa di antaranya jihad, bahkan jihad besarnya di Badr, Fathu Mekah, itu Ramadan. Nah, oleh karena itu sekarang agak mirip ada ujian virus COVID-19 ini, maka jangan kemudian ngelokro, tetap semangat. Ya, tetap semangat. Kita jadikan yang dulu mungkin Ramadannya masih ada kesibukan, sekarang work from home, sehingga kita bisa khatam Quran mungkin 3 hari sekali, mungkin 4 hari sekali, mungkin 5 hari sekali, atau mungkin 2 hari sekali. Masya Allah itu. Lah, dengan bacaan-bacaan itu kita berdoa kepada Allah supaya Allah nanti mengangkat adhibil ba'sa anta syafi la syifa ila syifa'uk. Allah mengangkat penyakit ini, Allah mengangkat wabah ini. Masya Allah. Ini salah satu progres kita di bulan Ramadan tahun ini. Ya, jadi secara bahasa Ramadan kembali artinya terik atau panas. Secara analogi dalam beribadah dan beramal, ya bagaimana Ramadan itu menjadi pembakar semangat untuk kebaikan dan pembakar habis dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian melanjutkan ini juga ya, Ramadan itu kan memang diambil dari sisi nama kita kajiannya ini ya. Jadi ada beberapa istilah yang penamaannya semoga tidak keluar jalur juga. Di bulan Ramadan ada istilah qiyam, ya, qiyamu Ramadan. Ya, berarti qiyam itu kan berdiri, menyelenggarakan atau melaksanakan. Ya, maka secara bahasa, meskipun nantinya para ulama membuat istilah lain yaitu tarawih atau sholat tahajud, sholat malam di bulan Ramadan, maka kembali lagi karena namanya bangun, ya, menyelenggarakan di waktu yang telah ditentukan yaitu malam, maka tolong jangan disepelekan. Artinya ya, malam itu malah digunakan untuk sia-sia, untuk main, untuk hanya sosmed, kemudian nonton YouTube yang nggak ada faedahnya dan seterusnya. Maka tentunya ini keluar dari maksud dari nama qiyam. Ya. Jadi segala sesuatu yang nggak ada manfaatnya hilangkan. Kalau itu ada manfaatnya, ayo kita begadang malam. Ya, untuk ibadah misalnya silahkan, untuk ngaji silahkan, untuk mengkaji tafsirnya, masya Allah silahkan. Ya, Imam Malik rahimahullah itu ketika ditanyakan Ramadan isinya apa selain puasa loh ya, isinya yaitu tilawah wal infaq, sedekah sama tilawah, itu saja dah. Kalau siangnya kita memperbanyak sedekah, malamnya kita memperbanyak tilawah, lengkap itu Ramadan insyaallah. Ya, semoga bisa difahami ini. Jadi jangan, oh ya saya semalam nggak tidur, tapi ternyata Facebookan, ya, stalking, wah ya repot ini. Apalagi ngurusi pro kontra corona, wah itu fitnah lagi itu, ya sudahlah, bukan bagian kita. Ya, mau kita ngurusi pemerintah siapa kita? Mau kita ngurusi masyarakat awam, mereka nggak punya ilmu. Itu kalau kita nggak pinter-pinter berdakwah, malah menurunkan gengsi dan level kita selaku penuntut ilmu. Susah memang.
Ya, susah ya. Imam Syafi'i aja kalah debatnya sama orang awam kok, orang jahil. Karena ngeyel memang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada istilah di Ramadan itu sahur. Ya, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Menyantap atau makanlah sahur karena makan sahur itu ada barokah. Kenapa disebut sahur? Karena itu nama waktu sahur menjelang subuh. Nah, ini tolong jangan diputar balikkan, subuhnya jam 4:30, sahurnya jam 2:30. Nah, ini nggak sesuai nama, nggak pas. Itu namanya dinner, makan malam, bukan sahur. Sahur itu kalau Anas bin Malik meriwayatkan dan Zaid bin Sabit juga meriwayatkan, qadra khamsina ayah wa qumna bil fajri. Jarak antara kita makan sahur dengan kemudian kita berangkat subuhan itu 50 ayat. 50 ayat yang enggak panjang-panjang, yang enggak pendek-pendek, itu kira-kira berapa menit? Paling banter 15-20 menit. Ya. Maka sebetulnya di kita itu paling pas ya 15 menit atau 10 menit sebelum azan. Wah, ya enggak bisa Ustadz. Ya enggak bisa karena makanmu tengkleng we tetelan, ya ndadak ngurusi iwak barang ya susah. Cukup makannya itu bitamarat, kurma, air putih atau roti atau yang fleksibel aja, nggak usah sahur itu ditekankan, tapi menunya nggak usah yang repot-repot biar kena secara istilah sahurnya itu. Karena kalau kita nggak pas, muncullah istilah yang lain, al-imsak. Imsak itu kan arti bahasa puasa, menahan diri. Bukan al-imsak itu mandek leh sahur, bukan. Makanya orang teriak-teriak al-imsak, mandek sahur itu enggak pas. Al-imsak itu as-saum. Wasiyam itu imsak, menahan diri dari makan minum, menahan diri dari hubungan suami istri, ya, menahan diri segala macam yang diharamkan oleh Allah. Itu al-imsak. Kapan itu? Ketika fajar, ketika subuh. Ya. Jadi ini diantara kesalahan cara bahasa. Nah, kalau takjilul iftar, menyegerakan berbuka, insya Allah se-Indonesia sepakat itu. Nah, kemudian nanti Ramadan berakhir ada i'tikaf. I'tikaf itu juga syariat yang secara bahasa artinya berdiam diri di masjid. Kalau nanti sudah normal ya. Kalau belum pun ya kita nggak bisa i'tikaf di masjid. Itu ya memperbanyak ibadah di situ, bukan pindah tidur. Ya, ini bagus nih, ada sunnah yang mulai tergerak di beberapa Ramadan akhir. Di masjid ada beberapa tenda, seperti Rasulullah i'tikaf di dalam tenda. Tapi misinya salah. Rasulullah itu masuk ke tenda, itu beliau mengasingkan diri, menutup dari dunia luar. Nggak mau ketemu sahabat, pengen lebih fokus murojaah bahkan bareng Jibril. Lah kita ini i'tikaf membawa tenda ke masjid, lengkap bantal tidur, SB, selimut. Ini namanya pindah tidur. Ya, bukan ibadah. Itu loh yang kami ingin meluruskan beberapa istilah syar'i yang secara bahasanya dan secara misi maknanya mulai ada distorsi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa difahami dan memahamkan yang lain.